Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta MPLS? Selamat datang di SMP Negeri Model. Ini hari kedua MPLS-nya ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Di sini perkenalkan, nama Ibu adalah Neng Nur Hasanah. Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Oke. Disampaikan dalam MPLS daring SMP Model Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2021-2022. Oke, mari kita lanjutkan. Apa itu karakter? Nah, ini adalah pengertian-pengertian dari pendidikan karakter menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Likona, yang kedua ada menurut Suyanto, bahwa pendidikan karakter itu adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika. Jadi sekali lagi, pendidikan karakter itu adalah usaha yang disengaja. Gitu ya. Jadi kita sadar. Kemudian menurut Suyanto, karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku. Nah, itu adalah karakter. Itu kalau menurut Suyanto. Ada lagi pengertian yang lain. Yang pertama ada menurut Kertajaya. Nah, Kertajaya itu bahwa karakter itu adalah ciri khas. Nah, ciri khas tersebut asli dan mengakar kepada seseorang. Nah, jadi bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bertindak, itu adalah karakter menurut Kertajaya. Sedangkan menurut Kamus Psikologi di Indonesia, bahwa karakter itu adalah kepribadian. Nah, yang ditinjau dari titik tolak atau moral yang berkaitan dengan contoh kayak kejujuran gitu ya, atau sifat-sifat yang lainnya, itu adalah karakter. Nah, ada yang bisa mendefinisikan apa itu karakter? Nah, nanti silakan chat di WA grupnya ya. Menurut adik-adik semua nih, menurut calon siswa-siswi SMP model ini, apa sih karakter itu? Gitu ya. Nanti tolong chat ya di grup ya. Nanti Ibu tunggu. Nah, berikutnya, karakter itu ada banyak sekali. Nah, salah satunya ini menurut berbagai sumber ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur secara universal. Yang pertama ada karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ini adalah karakter religius begitu ya. Yang kedua ada kemandirian dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga ada kejujuran atau amanah. Yang keempat ada sopan, hormat dan sopan dan santun. Kemudian yang berikutnya ada 9 tadi ya. Nah, ini yang kelima itu adalah dermawan, suka tolong menolong gitu ya, gotong royong. Nah, ini ciri khas banget karakter bangsa Indonesia. Kemudian ada percaya diri, kerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, damai, dan kesatuan. Nah, dari 9 karakter ini, apakah sudah ada di dalam diri kita semua? Apa karakter yang paling menonjol yang ada dalam diri kita? Nah, silahkan direnungkan masing-masing. Oke, berikutnya Indonesia sendiri mengadopsi karakter-karakter itu kemudian dikumpulkan atau disimpulkan dalam 5 nilai utama karakter. Yang pertama ada religius, yang kedua ada nasionalis, yang ketiga ada kemandirian, yang keempat ada gotong royong, dan yang kelima ada integritas. Nah, kelima karakter inilah yang harus ada di dalam diri seorang jiwa pelajar Indonesia. Karakter itu bagaimana caranya kita mendapatkan karakter ini? Nah, di sini bisa lihat ya, religius itu apa aja sih gitu. Religius itu beriman, menjalankan segala perintah dari Tuhan, disiplin dalam beribadah, bersih, peduli lingkungan, itu adalah religius dan lain sebagainya. Kemudian ada nasionalis, cinta tanah air, semangat kebangsaan, rela berkorban, taat hukum gitu ya. Kayak sekarang nih kan ada PPKM. Nah, taat hukum nggak nih kita gitu ya dengan aturan yang didengungkan oleh pemerintah. Nah, berikutnya ada kemandirian, gotong royong, integritas. Integritas sendiri itu ada kejujuran, teladanan, tanggung jawab. Sejauh mana nih integritas kita? Ketika kita diberikan sebuah tugas, kita tanggung jawab gak nih? Gitu. Ketika kita diberikan, misalkan diminta untuk mengerjakan soal, jujur gak nih kita? Gitu ya. Nah, kita sekarang renungkan. Nah, karakter-karakter ini harus ada. Coba
Tengok ke dalam diri kalian sendiri. Apakah benar karakter ini sudah ada di dalam diri kalian masing-masing? Kalau belum ada, harus gimana? Nah, di sini ada beberapa cara untuk menumbuhkan karakter. Kenapa Ibu bilang di sini menumbuhkan? Karena karakter itu bisa ditumbuhkan. Jadi karakter itu bukan merupakan genetik yang ada dari pas kita lahir kemudian tidak bisa dirubah, itu salah gitu. Jadi karakter itu adalah sesuatu yang bisa diajarkan, sesuatu yang bisa ditumbuhkan gitu ya. Kalau kita punya karakter misalkan malas, ini mah bawaannya malas dari lahir, itu salah gitu ya. Jadi karakter rajin, bertanggung jawab itu bisa ditumbuhkan gitu ya. Bagaimana cara menumbuhkan? Yang pertama itu diajarkan. Ini yang pertama gitu. Diajarkannya melalui contoh, misalkan kalian rajin karena kalian selalu melihat orang tua kalian di rumah rajin, rajin bekerja, rajin beribadah misalkan. Maka kalian otomatis akan karena secara tidak langsung melihat, jadi diajarkan oleh orang tua kalian. Nah, atau contoh kalian di sekolah nih, kalian di sekolah sama guru kalian diberikan tugas, lalu kalian mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalian kerja keras mengerjakan, tidak pantang menyerah walaupun soal itu susah. Nah, berarti kan itu diajarkan melalui guru kalian. Nah, jadi yang pertama, karakter itu adalah diajarkan. Jadi di sini adalah pentingnya belajar, kenapa? Karena guru-guru mengajarkan karakter untuk siswanya. Nah, yang kedua, dibiasakan. Nah, jadi setelah diajarkan, kemudian ada pembiasaan. Karena tidak cukup dengan sekali saja. Contoh kita mengerjakan tugas rajin sekali aja gitu ya. Tapi ke depan-depannya tidak mengerjakan tugas lagi gitu ya, tidak rajin. Maka itu tidak akan jadi karakter. Ketika kalian hari ini mengerjakan tugas, besok mengerjakan tugas lagi, besok mengerjakan tugas lagi, dan itu dibiasakan, maka akan menjadi sebuah karakter. Ketika kalian diberikan tugas, maka harus dikerjakan. Kalian akan bertanggung jawab terhadap itu. Kenapa? Karena itu sudah terbiasa. Ketika sudah dibiasakan, dan itu konsisten dilatih, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika sebuah kebiasaan itu terus-menerus kita lakukan, maka itu akan menjadi karakter. Ketika sudah menjadi karakter, maka itu akan menjadi budaya. Nah, ini adalah level tertinggi dari sebuah karakter. Itu adalah budaya. Contoh nih, misalkan kita biasa sholat di masjid, di tempat ibadah masing-masing, misalkan gitu. Yang pertama itu diajarkan. Pasti kan kita lihat atau disuruh gitu ya, diminta oleh orang tua kita, ayo sholat di masjid, misalkan. Itu diajarkan. Nah, ketika itu konsisten dilatih, dibiasakan, maka kan kalian terbiasa gitu. Jadi terbiasa aja ketika mendengar ajakan untuk beribadah gitu ya, atau azan kalau di dalam agama Islam, maka kalian otomatis sudah terbiasa untuk pergi ke masjid untuk sholat. Ketika itu terus dilakukan, maka itu akan menjadi budaya gitu. Jadi sebuah kebudayaan, sebuah kebiasaan. Akan ada rasa yang kurang rasanya ketika kita tidak pergi ke masjid. Atau contoh yang lain nih, makan nasi. Nah, itu kan diajarkan kan. Kita dari bayi itu diajarkan untuk makan nasi oleh orang tua kita. Dan lalu itu dilatih, dibiasakan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kebiasaan. Akhirnya jadi karakter dan akhirnya jadi budaya. Jadi budaya orang Indonesia itu makannya makan nasi gitu. Kalau belum makan nasi, maka belum makan gitu. Termasuk bubur, termasuk lontong seperti itu. Itu kan bukan nasi gitu. Jadi kita ketika makan bubur, kenapa cepat lapar belum makan nasi atau makan lontong misalkan gitu ya. Itu kan nasi juga gitu ya. Atau makan jagung misalkan. Jagung kan karbohidrat, tapi kita tidak dikatakan sudah makan ketika kita makan jagung gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah budaya seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada hal menarik. Apa sih dampak pendidikan karakter untuk keberhasilan seorang pembelajar atau keberhasilan akademik? Dan di sini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Marvin Berkowitz itu namanya ya, dari University of Missouri, St. Louis. Nah, di sini menunjukkan ternyata karakter siswa itu berpengaruh terhadap pencapaian akademik. Jadi nu palinten, nu sukses di sekolah itu artinya yang karakternya bagus, yang rajin, bertanggung jawab, seperti itu ya. Pantang menyerah, pekerja keras, yang mempunyai karakter
disiplin, seperti itu. Nah, orang-orang atau siswa-siswa yang mempunyai karakter yang bagus pasti berhasil dalam pembelajarannya. Nah, ini pun sama, ada beberapa, penelitian lagi yang mengungkapkan bahwa ternyata, nah ini menarik ya, ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak kegagalan suatu anak di sekolah, gitu ya. Jadi ketika anak, merasa gagal di sekolah, itu bukan karena faktor kecerdasan otaknya, tetapi karena karakternya. Misalkan rasa percaya diri, kemampuan kerjasama gitu ya, kemampuan berkonsentrasi, itu semuanya karakter. Jadi, yang membuat kita gagal itu bukan kecerdasan otak kita, tapi karena karakter. Jadi, mari sama-sama kita tumbuhkan karakter di dalam diri kita agar kita bisa sukses, baik itu di sekolah maupun di dunia setelah sekolah nantinya. Ini terakhir dari Ibu ada quote yang dari Kiai Haji Ahmad Hashim Mujadi. Nah, ini sangat menginspirasi sekali buat Ibu dan mudah-mudahan menginspirasi juga buat kalian. Jika ingin mengubah keadaan, maka ubahlah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Jadilah ilmuwan yang berkarakter. Jadi, kita dulu nih, karakter kita dulu yang harus dirubah, maka keadaan akan berubah. Terima kasih sudah menyimak materi dari Ibu. Kita akan berjumpa di materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.